Shalom saudara pendengar saudara rohani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di renungan rohani malam hari ini. Selamat malam, saya berdoa agar saudara sehat selalu. Semoga Roh Kudus hadir di tengah kita saat ini. Sebelum kita mulai renungan malam ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami. Tuhan, kami memuji dan bersyukur kepadamu pada malam hari ini, kami masih bisa berkumpul di rumah kami yang kecil ini. Tuhan, saat ini kami hendak mendengarkan firman-Mu. Berilah pengetahuan dan bimbinglah hamba-Mu ini agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu. Buat kami jemaat-Mu, bukalah hati dan pikiran kami untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat menjadi berkat bagi kami. Berbicaralah Tuhan, kami sudah siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita malam hari ini. Nats pilihan kita adalah, orang yang dusta bibirnya adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi orang yang berlaku setia dikenannya. Tertulis dalam kitab Amsal 12 ayat 22. Bacaan kita pada malam ini terambil dari kitab Amsal 12 ayat 17 sampai dengan ayat 22. Siapa mengatakan kebenaran, menyatakan apa yang adil, tetapi saksi dusta menyatakan tipu daya. Ada orang yang lancang mulutnya seperti tikaman pedang, tetapi lidah orang bijak mendatangkan kesembuhan. Bibir yang mengatakan kebenaran tetap untuk selama-lamanya, tetapi lidah dusta hanya untuk sekejap mata. Tipu daya ada di dalam hati orang yang merencanakan kejahatan, tetapi orang yang menasihatkan kesejahteraan mendapat sukacita. Orang benar tidak akan ditimpa oleh bencana apapun, tetapi orang fasik akan senantiasa celaka. Orang yang dusta bibirnya adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi orang yang berlaku setia dikenannya. Amsal 12 ayat 17 sampai dengan ayat 22. Topik dari ayat emas renungan kita adalah, dusta adalah upaya pengecut untuk keluar dari masalah. Mari kita mulai renungan malam kita. Judul renungan kita hari ini adalah Hanya Kebenaran. Kisah inspiratif. Beberapa tahun lalu saya membaca beberapa penjelasan yang aneh dan menggelikan tentang berbagai kecelakaan mobil. Berikut ini komentar beberapa orang yang mengajukan permohonan pada perusahaan asuransi. Sebuah mobil, entah dari mana, tiba-tiba menyelonong dan menabrak mobil saya. Kemudian mobil itu kabur. Saya sudah berpengalaman menyetir mobil selama 40 tahun. Hanya saja saat itu saya tertidur ketika mengemudikan mobil dan terjadilah kecelakaan. Saya bergerak meninggalkan tepi jalan, menoleh sekilas kepada ibu mertua saya, dan menabrak pembatas jalan. Pejalan kaki itu bingung hendak berjalan kemana, sehingga akhirnya saya menabraknya.
Tiang telepon itu tiba-tiba sudah di hadapan saya. Saya telah berusaha membanting setir, tetapi tiang itu masih juga kena bumper depan mobil saya. Orang itu sudah berada di tengah jalan. Saya sudah membanting setir beberapa kali, tetapi ia masih tertabrak juga. Penyebab tidak langsung kecelakaan ini adalah seorang pria kecil bermulut besar yang mengendarai mobil kecil. Alasan-alasan ini dapat membuat kita tersenyum, dan beberapa di antaranya mungkin disengaja. Namun, berbagai alasan itu juga mengingatkan bahwa kita cenderung menutupi kenyataan, terutama jika hal itu menguntungkan kita. Kitab Amsal mengajarkan bahwa orang yang dusta bibirnya adalah kekejian bagi Tuhan. Jadi, marilah kita senantiasa berusaha mengutarakan kebenaran dan tak ada yang lain selain kebenaran. Amin. Marilah kita renungkan di dalam hati kita. Banyak yang mencoba menghaluskan dusta dengan dalih bohong putih. Untuk kebaikan, demi orang lain atau semua juga melakukannya. Bagaimana Tuhan memandang dusta? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, atau KBBI, keji adalah sangat rendah, kotor, tidak sopan, dan sebagainya, hina. Berarti dusta itu sangat rendah dan hina bagi Tuhan. Maukah kita melakukan hal yang hina bagi penebus dan Tuhan kita yang sangat mulia? Sebagai anak-anak Tuhan, fokus pada kebenaran bahwa Dia membenci dusta. Tidak mungkin parents mau melakukan sesuatu yang dibenci orang terkasihkan. Jangan terpengaruh dengan tipu daya si jahat yang mencoba memperhalus dusta yang adalah dosa. Dusta itu dosa. Yesus Kristus sudah menebus parents dari dosa dan memberi kuasa untuk menaklukkan dosa. Pilih mengatakan kebenaran, buang dusta jauh-jauh. Selamat meneladankan berkata benar dan mengajak anak tidak berbohong. Sebab dusta itu kekejian bagi Tuhan. Kita melukai diri kita sendiri dengan berdusta. Ada dalam Alkitab, karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Efesus 4 ayat 25, berhentilah saling berdusta. Katakanlah yang benar. Karena kita adalah bagian-bagian dari masing-masing kita, dan apabila kita saling berdusta, maka kita akan saling melukai diri kita sendiri. Perintah ke-9 melarang berdusta. Ada dalam Alkitab, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Keluaran 20 ayat 16. Berdusta itu bukanlah citra Kristus. Ada dalam Alkitab, jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar haliknya. Kolose 3 ayat 9-10. Allah membenci dusta. Ada dalam Alkitab, orang yang dusta bibirnya adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi orang yang berlaku setia dikenannya. Amsal 12 ayat 22. Pendusta akan dikeluarkan dari hadirat Allah. Ada dalam Alkitab, orang yang melakukan tipu daya tidak akan diam di dalam rumahku. Orang yang berbicara dusta tidak akan tegak di depan mataku. Mazmur 101 ayat 7. Orang yang tidak jujur tidak diizinkan berada di dalam kota Allah. Ada dalam Alkitab, di luar kota itu adalah orang-orang yang telah menyimpang dari Allah.
dan tukang-tukang sihir dan orang tak bermoral dan pembunuh dan penyembah berhala, dan semua orang yang suka berdosa, dan yang melakukan demikian. Wahyu 22 ayat 15. Kita adalah pendusta-pendusta jika kita menyatakan diri sebagai orang Kristen tetapi tidak menurut. Ada dalam Alkitab, barang siapa berkata, "Aku mengenal dia," tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. 1 Yohanes 2 ayat 4. Orang munafik adalah pendusta, ada dalam Alkitab, jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Yakobus 3 ayat 14. Usahakanlah agar jangan kamu membual tentang kebaikan dan kebijaksanaan jika engkau adalah pencemburu, getir, dan mementingkan diri. Semua ini adalah jenis dusta yang paling buruk. Allah akan mengampuni, ada dalam Alkitab, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. 1 Yohanes 1 ayat 9. Belajar untuk jujur orang yang dusta bibirnya adalah kekejian bagi Tuhan. Tetapi orang yang berlaku setia dikenannya. Amsal 12 ayat 22. Dalam minggu ini, apakah Anda mempunyai pengalaman dibohongi atau Anda berkata bohong pada orang lain? Apa perasaan kita saat mengalami hal ini? Kecewa merupakan salah satu dampak akibat berbohong. Seringkali orang berbohong hanya untuk diterima oleh orang lain, atau menganggap bahwa berbohong adalah dosa kecil yang wajar-wajar saja dilakukan, bahkan dimaklumi oleh Tuhan. Padahal dalam Amsal 12 ini sangat keras tanggapan Tuhan atas dosa ketidakjujuran ini. Dikatakan bahwa orang yang berdusta bibirnya adalah kekejian bagi Tuhan. Orang yang berbohong akan menyebabkan kerugian bagi orang lain, bahkan bisa menimbulkan kepahitan yang mendalam. Selanjutnya ayat ini berkata, tetapi orang yang berlaku setia sangat dikenan Allah. Orang yang setia adalah orang yang mempunyai kualitas dapat dipercaya atau jujur, dapat diandalkan dan konsisten. Allah sangat menghargai kesetiaan. Jadi jika kita ingin menjadi orang yang dikenan Allah, berlakulah setia. Doa saya menyertai saudara sekalian. Saya memberkati Anda agar sewaktu Anda mencarinya dari Dia, Bapa Surgawi Anda akan memberikan bagi Anda roti harian Anda. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan, Tuhan Yesus menyertai senantiasa. Terima kasih sudah berkenan mendengarkan renungan malam saudara rohani. Tuhan memberkati. Amin. Marilah kita renungkan, sahabat saudara rohani, demikianlah renungan firman Tuhan malam hari ini. Semoga menjadi berkat di dalam hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih baik. Sebelum kita beristirahat pada malam hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur,
Ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami, ya Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu, ya Tuhan, yang memberikan kami kekuatan dan menyadarkan kami bahwa kami tidak perlu takut dengan gelap dan malam. Sebab Tuhan, Engkau ada bersama kami. Engkau melindungi kami dan menjadi perisai bagi kami hamba-Mu berdoa saat ini. Tuhan, untuk setiap pendengar renungan ini yang mengalami ketakutan, kecemasan, kegelisahan, pada situasi gelap dan malam hari di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa Tuhan melepaskan mereka dari segala ikatan roh-roh ketakutan yang mengikat mereka saat ini. Tuhan melepaskan setiap anak-anak-Mu dari segala rasa takut dan kecemasan. Di dalam nama Tuhan Yesus segala kuasa-kuasa roh jahat, kuasa setan iblis yang mengganggu anak-anak-Mu, ya Tuhan, tolong hancurkan dan halaukan dengan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati setiap kami anak-anak-Mu, ya Tuhan, dan lindungilah kami. Kami aman di dalam Engkau. Ya Tuhan, penuhilah setiap hati kami dengan keberanian, damai sejahtera, dan sukacita serta ketenangan yang dari Tuhan. Berkati kami di malam hari ini, saat kami tidur dan beristirahat. Kuasa-Mu, ya Tuhan, menaungi setiap kami, memberkati dan melindungi kami. Bangunkanlah kami kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru. Tubuh yang sehat diberkati Tuhan dan berkat-berkat yang baru Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih, ya Tuhan, kami sungguh mengucap syukur untuk firman-Mu yang menguatkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami, Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur dan berdoa haleluya. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Amin. Sampai jumpa di renungan malam saudara rohani berikutnya.